Di mana di awal untuk episode 5, kita pun diperlihatkan Suzy mengunjungi ayahnya Bobby Glass yang saat ini ada di penjara. Namun bukan penjara pada umumnya, karena Bobby adalah tahanan spesial yang membuatnya bisa melakukan apapun dan saat ini sedang berada di atap gedung memberi makan burung merpati peliharaannya. Dan di sini Bobby menyangka Suzy datang membawa champagne untuk merayakan 2 ladang ganja baru mereka yang didapatkan di episode sebelumnya berkat campur tangan Eddie. Namun Suzy yang mendengar hal tersebut menyampaikan bahwa Eddie membantu mereka mendapatkan 2 lahan baru adalah untuk kepentingannya karena ingin terlepas dari bisnis ganja milik Bobby Glass. Tapi Bobby yang mendengar hal itu menjawab bahwa Eddie tidak akan pergi kemana-mana karena Bobby sangat yakin jauh di dalam lubuk hati Eddie tidak menginginkannya. Karena dari apa yang Bobby lihat, Eddie sangat berbakat dalam dunia mereka. Suzy yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa dia mengakui Eddie memang menjadi aset yang berharga. Tapi tetap saja Suzy merasa Eddie ingin mengusir mereka dari tanahnya. Yang langsung dijawab oleh Bobby bahwa jika Eddie ingin memberinya lebih banyak uang, dia tidak masalah. Tapi Bobby menegaskan tidak ada yang akan pergi dan tugas Suzy adalah membuat Eddie tetap patuh. Dan jika Eddie macam-macam akhir tahun, maka Bobby sendirilah yang akan memenggal kepalanya. Yang akhirnya setelah Suzy pergi dari sini, kita pun diperlihatkan Suzy dan Eddie saat ini sedang bermain golf. Yang dimana sambil mereka melakukan permainan, akibat Suzy mendapatkan perintah dari ayahnya untuk membuat Eddie tetap patuh, Suzy menawarkan kontrak kerja sama baru yang lebih formal atau bisa dibilang menjadi rekannya dalam organisasi Suzy. Yang langsung ditolak oleh Eddie karena dia ingin tetap seperti sebelumnya agar Suzy bisa angkat kaki dari tanahnya dalam akhir tahun. Di mana setelah mereka selesai bermain, Suzy menyampaikan di sini bahwa dia ingin pendapat Eddie tentang masalah yang dihadapi Suzy saat ini. Yang masalahnya adalah setiap tahunnya Suzy selalu mengekspor produknya melalui pelabuhan yang ada di Belgia. Dan biasanya semuanya berjalan lancar dengan bantuan pria bernama Florian de Groot yang jasanya telah dibayar oleh Suzy. Namun belakangan produknya telah disita oleh kepolisian Belgia dan saat ini 2 anak buahnya itu Kate dan Blanket pergi menjemput Florian untuk membawanya ke Inggris agar bisa menanyakan langsung masalah apa yang terjadi di pelabuhan Belgia tersebut yang membuat kepolisian Belgia menyita produknya. Dan untuk itu Suzy ingin Eddie menemaninya berbicara dengan Florian de Groot. Itu dimana ketika Florian sudah tiba di Inggris, setelah Suzy dan Eddie bertanya apa yang sebenarnya terjadi di pelabuhan Belgia sehingga membuat produk Suzy disita, Florian pun menjelaskan yang intinya jika Suzy ingin produknya sampai dengan aman ke Eropa, Florian ingin kenaikan upah 1,5 juta pound sterling dengan alasan yang disampaikannya. How much more? 1.5 million. Namun ketika Eddie bertanya lebih spesifik dengan jawaban-jawaban yang didengar oleh Eddie pun langsung paham dan menyampaikan kepada Suzy bahwa Florian telah berkata bohong karena Eddie sangat yakin Florian sendirilah yang sengaja menyerahkan produk Suzy kepada kepolisian Belgia. Tapi di sini belum sempat Suzy menjawab apakah dia akan memberikan kenaikan upah kepada Florian, sesuatu terjadi yaitu listrik di tempat ini tiba-tiba saja mati. Take the fucking piss. Yang dimana ketika Eddie dan anak buah Suzy memeriksanya, ternyata ada pihak yang telah mencuri 2 generator yang membuat listrik kebun ganja Suzy padam. Yang untungnya akibat Jeff mendengar suara tembakan yang dilepaskan Blanket anak buah Suzy ini,
Jeff pun berhasil mencegat pihak yang telah mencuri 2 generator yang ternyata yang membawa mobilnya adalah anak kecil. Yang katanya alasan dia mencurinya adalah karena keluarganya sangat membutuhkannya, yang dimana akibat alasan-alasan yang disampaikannya, Eddie pun akhirnya mendonasikan 1 generator miliknya dan mengembalikan generator milik Susie. You boys, let's unhook the generator. Come on. Dimana setelah wanita ini dan adiknya itu pergi membawa generator milik Eddie, Jeff yang tahu wanita tadi adalah keluarga besar Gypsy yang cukup disegani, yang tentu saja Jeff menyarankan Eddie untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Dimana ketika Eddie dan Susie kembali menemui Florian untuk masalah yang dihadapi Susie, Eddie memberi saran untuk menyetujui saja kenaikan upah sementara untuk Florian itu, agar pengiriman produk Susie tidak bermasalah lagi. Tapi di sini akibat Susie melihat sikap Florian yang begitu congkak karena merasa dia sangat dibutuhkan untuk kelancaran pengiriman produk Susie memasuki pasar Eropa, Susie pun menggantung kesepakatannya kepada Florian dengan alasan Susie akan memikirkannya terlebih dahulu. Dan selagi Susie memikirkannya, Susie meminta anak buahnya untuk memulangkan Florian de Groot kembali ke Belgia. Dan di sini Eddie menyampaikan kepada Susie bagaimana dengan kelompok Gypsy yang sudah mencuri generator mereka. Karena akibat pencurian generator tadi, mungkin saja mereka mengetahui tentang kegiatan Susie, yang dimana jika itu sampai terjadi, maka itu akan jadi masalah untuk mereka ke depannya. Susie yang mendengar hal itu pun dan ingin memastikannya, akhirnya membawa Eddie pergi menemui keluarga di Gypsy, yang diketahui ketuanya adalah pria ini yang bernama JP. Dan benar saja setelah mereka melakukan percakapan, Susie dan Eddie pun mendapatkan konfirmasi bahwa keluarga di Gypsy memang mengetahui tentang aktivitas Susie akibat ketika pencurian generator semalam mereka menemukan paket ganja. Dan untuk hal itu, jika Susie tidak ingin informasinya tersebar, JP ingin terlibat dalam organisasi Susie yang tentu saja langsung ditolak oleh Susie ini. I want in. Excusez-moi? Tapi di sini, setelah Eddie mengetahui bahwa keluarga di Gypsy ini sering melewati perbatasan untuk mengirimkan barang, Eddie yang melihat kesempatan untuk mengekspor produk Susie melalui jalur darat, menjelaskan rencananya kepada Susie, yang membuat Susie akhirnya setuju melibatkan keluarga di Gypsy dalam organisasinya, yang rencananya agar Susie bisa memasarkan produknya ke Eropa, Susie akan menggunakan keluarga di Gypsy melalui jalur darat, yang dengan itu Susie tidak memerlukan lagi bantuan Florian yang ada di pelabuhan Belgia, di mana sebagai peresmian kerjasama di antara mereka, JP dan keluarganya pun dibawa ke kediaman Eddie untuk menikmati whisky mahal yang disajikan oleh Eddie. Tastes fucking expensive, alright, huh? Tapi tentu saja JP tidak datang dengan tangan kosong karena dia juga telah membawa minuman andalannya yang tentu saja tidak semahal yang Eddie sajikan. Tapi efeknya langsung naik ke kepala. Oh, fuck me. Di mana kata JP, sebagai syarat kerjasama mereka, Eddie dan Susie wajib ikut minum menghabiskan minuman yang telah dibawanya. Yang dimana ketika Freddy dan istrinya baru saja tiba, Eddie pun langsung mengajak mereka berdua untuk ikut minum juga. Yang pada akhirnya mereka pun melewati malam dengan berpesta ria. Dan saking kerasnya efek minuman yang dibawa oleh JP, Eddie dan Susie terbawa suasana, namun hanya sebatas ini saja.
Hingga akhirnya setelah keesokan harinya, akibat kesepakatan yang dibuat Eddie dan JP dan semua keluarganya pun akan tinggal beberapa hari di perkarangan rumah Eddie untuk kepentingan pengiriman ganja susi yang akan dikirim melalui jalur darat untuk disebarkan ke Eropa. Yang dimana setelah Eddie menjelaskan situasinya kepada ibunya dan Jeff bahwa The Gypsy hanya akan tinggal beberapa hari saja. Dan akibat hal itulah terlihat perkarangan rumah Eddie pun menjadi ramai dan Jeff juga terlihat sedang membantu memindahkan patung Bunda Maria ini. Dan setelah keesokan harinya, kita pun diperlihatkan adik JP ini terlihat sangat kagum dengan kuda yang dimiliki keluarga Eddie. Dan ketika Jeff melihatnya, Jeff pun menyarankan untuk coba menungganginya, yang tentu saja adik JP ini tidak menolaknya karena dia sudah lama sekali tidak menunggangi seekor kuda. Namun kenapa kita sampai diperlihatkan ini, dimana ternyata alasannya adalah adik JP ini mengingatkan Jeff kepada putrinya. Dan mengejutkannya, ketika Sabrina ibu mendatangi Jeff, terungkaplah bahwa putri Jeff yang dimaksud adalah Charlotte, adik Eddie dan Freddy ini. Karena dahulu kala ternyata Sabrina ini pernah melakukan hubungan badan dengan Jeff, namun mereka berdua sepakat untuk merahasiakannya agar Charlotte bisa mendapatkan warisan dari ayah Eddie. Sementara untuk pengiriman produk ganja susi yang akan dilakukan oleh JP, setelah semuanya siap, JP pun memperlihatkan kepada Susi cara dia agar bisa melakukan pengirimannya dengan aman. Yang ternyata agar produk susi bisa masuk ke Eropa, JP memanfaatkan memasukkan paket ganjanya ke dalam patung Bunda Maria yang sudah dibuatnya ini. Dan pastinya petugas perbatasan tidak akan berani untuk memecahkannya. Dan itulah rencana yang sudah disiapkan oleh JP agar produk susi bisa masuk ke Eropa. Dan benar saja, setelah JP dan saudaranya melakukan pengiriman, dengan mudahnya JP pun bisa melewati perbatasan membawa produk ganja susi. Yang dimana hanya dalam beberapa hari saja, produk susi pun berhasil mendarat dengan aman di negara-negara Eropa, yaitu Jerman, Belgia, Prancis, Spanyol, dan juga Italia. Yang hanya dengan beberapa hari saja, Susi pun mendapatkan keuntungan sangat signifikan yang membuat Eddie dan Susi akhirnya merayakan keberhasilan mereka. Tapi di lain sisi, akibat Florian memiliki orang dalam di organisasi Susi, Florian the Groot yang tahu bahwa Susi melakukan pengiriman melalui jalur darat, memberitahu pihak yang sudah membayarnya untuk mengganggu bisnis Susi. Yang bisa dikonfirmasikan, pria ini jugalah yang sudah memusnahkan ganja Susi ketika di episode ini. Dan itulah sebabnya produk susi disita di pelabuhan Belgia, karena ternyata itu semua adalah bagian untuk menghancurkan bisnis susi gelas. Namun di sini Florian menyampaikan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dengan bantuan orang dalam yang dimilikinya. Dan akibat rencana itulah ketika keesokan harinya, Susi pun menyampaikan kepada Eddie bahwa ada yang sudah mencuri uang Susi yang disimpan di sana sekitar 4 juta pound sterling. Namun mereka tidak mengetahui siapa pelakunya karena kata Jimmy, CCTV-nya telah dirusak oleh pihak tersebut. Tapi di sini Kate, anak buah Susi ini, menyampaikan bahwa sekitar jam 4 subuh Kate ada melihat JP masuk ke tempat ini yang membuat mereka menduga bahwa JP lah pelakunya, terlebih
mereka juga tahu latar belakang JP yang memang suka melakukan pencurian. Di mana Eddie yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa dia yang akan coba berbicara dengan JP itu. Let me deal with it. Tapi setelah Eddie berbicara dengan JP merasa kesal karena Eddie telah menuduhnya. Namun Eddie malah bersikeras agar JP mengakuinya, karena perkenalan mereka juga adalah ketika pihak JP melakukan pencurian generator. Yang akhirnya ketika keesokan paginya, akibat tuduhan yang dilayangkan oleh Eddie kepada JP dan keluarganya pun terlihat sudah tidak ada lagi di perkarangan rumah Eddie. Namun ketika Eddie memberitahu Susie perihal tersebut, Eddie merasa bahwa JP memang tidak mencuri uangnya. Dan dari pemikiran yang baru Eddie dapatkan, ada pihak yang ingin mereka berpikir JP lah pelakunya. Dan menurut Eddie, Florian mungkin otak dibalik semua ini karena dengan keluarnya JP dari organisasi Susie, maka mau tidak mau Susie akan menggunakan pelabuhannya lagi untuk mengirimkan produk Susie masuk ke Eropa. Yang dimana untuk mengkonfirmasi spekulasi Eddie, Susie dan Eddie pun pergi menemui Florian yang saat ini ada di Belgia dan terlihat sedang menyantap makanan yang baru saja dipesannya. Tapi tak lama setelah Florian menyantap makanannya, Eddie pun menyampaikan kepadanya bahwa sebentar lagi Florian akan merasakan efek racun yang sudah disisipkan ke makanannya. Karena sebelum Eddie dan Susie ke sini, Susie membayar chef restoran ini untuk menyisipkan racun ke dalam makanan Florian. Tapi kata Eddie memiliki penawarnya, dan jika Florian menuliskan satu nama yang sudah mencuri uangnya, maka Eddie akan memberikan obat penawarnya. Dan akibat hal inilah, Florian yang tak ingin kehilangan nyawanya akhirnya menuliskan satu nama untuk Eddie dan Susie, tapi kita tidak diberitahu siapakah nama yang sudah ditulis oleh Florian the Great ini. Yang akhirnya setelah Eddie memberikan obat penawarnya, Eddie dan Susie pun pergi untuk kembali ke Inggris. Dan di sini Eddie pun bertanya apa yang akan dilakukan Susie kepada satu nama yang sudah mengkhianatinya atau yang sudah mencuri uangnya, yang ternyata adalah orang terdekat Susie. Dan jika Susie berkenan, Eddie ingin Susie mengizinkannya untuk menyelesaikannya dan hitung-hitung sebagai permintaan maafnya kepada JP karena telah menuduhnya. Yang akhirnya setelah mendapat izin dari Susie, Eddie pun mendatangi JP yang saat ini tinggal di suatu lokasi. Tapi setelah Eddie menjelaskan semua maksud kedatangannya, JP yang kesal karena telah dituduh mencuri uang Susie Glass akhirnya memberi pelajaran untuk Eddie di sini. Yeah! I guess I deserve that one. Yang tentu Eddie menerimanya karena dia merasa dia pantas mendapatkannya. Yeah! I guess I deserve that. Dimana selagi Eddie dan JP pergi ke suatu lokasi untuk mengeksekusi orang yang sudah menjebak JP, yang ternyata adalah anak buah Susie, Susie pun terlihat pergi menemui ayahnya yang ada di penjara dan menjelaskan situasinya tentang pengkhianatan yang anak buah Susie lakukan. Sementara untuk Eddie itu sendiri, kita pun akhirnya mengetahui bahwa orang dalam Florian yang sudah mencuri uang Susie untuk menjebak JP ternyata adalah anak buah Susie yang bernama Kate ini. Dan setelah Eddie dan JP membawa masuk Kate ke dalam hutan, Kate yang tahu hidupnya akan berakhir di tempat ini mengungkapkan kepada JP dan Eddie bahwa mereka semua akan bernasib sama dengan dirinya karena Eddie dan JP pasti ujung-ujungnya akan dibunuh oleh Bobby Glass. Yang awalnya Eddie terlihat biasa saja mendengar hal tersebut, tapi ketika Kate memberitahu bahwa Jethro telah dibunuh tanpa sepengetahuan Eddie, What did you say?
What didn't she tell you? Eddie pun cukup terkejut karena yang Eddie tahu, Eddie dan Susie sepakat untuk membiarkan Jethro untuk pergi ke Australia, yang dimana belum sempat Kate menceritakan lebih jauh lagi. JP yang kesal pun akhirnya membunuh Kate dengan 1 kali tembakan. You can't trust her. You can't trust any of them. Namun apakah yang akan dilakukan Eddie setelah mengetahui bahwa Susie ternyata tidak bisa dipercaya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.